Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Taufik sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum biokimia saya tentang penentuan pH optimum aktivitas enzim amilase. Nah, sebelumnya, kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Anissa Desita Wulandari dengan NIM 41425167. Nah, adapun tujuan dari praktikum saya ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pH terhadap kerja enzim amilase serta untuk menentukan pada pH berapa aktivitas enzim bekerja paling optimal. Selanjutnya, sebagai acuan kita mempunyai dasar teori, di mana enzim itu merupakan biokatalis yang bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu. Aktivitas enzim itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama pH. Nah, perubahan pH ini dapat mempengaruhi bentuk sisi aktif enzim, sehingga kemampuan substrat itu dapat menurun. Nah, setiap enzim itu memiliki pH optimum, yaitu kondisi pH saat aktivitas enzim itu mencapai titik tertinggi. Nah, pada kondisi terlalu asam maupun terlalu basah, aktivitas enzim itu dapat menurun, bahkan mengalami denaturasi. Selanjutnya, untuk prinsip dari praktikum ini adalah enzim amilase itu akan menghidrolisis amilum menjadi gula reduksi seperti glukosa dan juga maltosa. Nah, gula reduksi yang terbentuk ini akan bereaksi dengan reagen DNS atau asam 3,5 dinitrosalisilat. Nah, reaksi ini tuh akan menghasilkan perubahan warna dari kuning warna asli DNS menjadi coklat tua. Nah, semakin pekat warna coklat yang terbentuk, nah, maka semakin banyak gula produksi yang akan dihasilkan, sehingga menunjukkan aktivitas enzim itu semakin tinggi. Dapat dilihat pada gambar reaksi reduksi ini. Kemudian, sebagai awal mula kita memasuki tahap peranalitik. Nah, peranalitik ini mencakupi alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan di praktikum ini adalah mikropipet, mikrotube, water bath, dan juga spektrofotometer. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu enzim amilase 0,05%, amilum 0,5%, dan buffer pH 4,7 dan 10, serta reagen DNS. Kemudian kita akan melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu kita akan menyiapkan 9 mikrotube untuk sampel dan juga kontrol. Nah, mikrotube ini tuh nanti akan diberi label sehingga tidak akan tertukar. Lalu kita juga akan menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti jas lab dan juga sarung tangan. Kemudian masuk ke tahap analitik, kita akan memulai pembuatan satu dan juga dua. Nah, sampel satu dan dua ini itu dibuat dari 150 mikroliter zat amilase dan 150 mililiter substrat amilum, kemudian dicampur 150 mililiter pH 4, 7, dan juga 10. Nah, kemudian untuk kontrolnya kita akan membuat dari 150 mikroliter enzim amilase tanpa dan juga buffer pH 47 dan 10 tanpa substrat amilum. Nah, kontrol ini tuh digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui pengaruh reaksi enzim terhadap pembentukan gula reduksi. Nah, kemudian sampel dan kontrol ini tuh akan diinkubasi selama 25 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Tujuannya untuk enzim ini dapat bekerja untuk menghidrolisis amilum. Nah, kemudian ditambahkan reagen DNS dan dipanaskan selama 8 menit untuk mempercepat reaksi pembentukan warna. Kemudian didinginkan selama 7 menit, lalu dibaca pada panjang gelombang 550 nanometer di alat spektrofotometer. Kemudian ini adalah hasil yang kita peroleh. Jadi setelah dilakukan pemanasan, ini menunjukkan bahwa kontrol itu tetap berwarna kuning, sedangkan sampelnya itu berubah warna menjadi agak kecoklatan, di mana coklat yang paling pekat itu terdapat di pH 7. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil kontrol dan absorbansi 1 dan 2. Nah, nantinya absorbansi ini dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan 2,7313 X min 0,4725. Nah, dari Y tadi diperoleh nilai X, lalu nanti akan dimasukkan ke dalam rumus aktivitas enzim. Nah, dari aktivitas ini diperoleh bahwa nilai pH yang paling tinggi itu terdapat di nilai pH 7. Nah,
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa eh, aktivitas enzim itu bekerja paling tinggi itu di pH 7. Dari kurva ini juga dilihat bahwa nilai puncak itu terdapat di pH 7. Nah, dari hasil praktikum ini menunjukkan bahwa pH itu mempengaruhi aktivitas enzim karena perubahan konsentrasi ion hidrogen itu dapat mempengaruhi ikatan dan bentuk sisi aktif enzim. Pada pH 7, bentuk sisi aktif enzim amilase itu berada pada kondisi paling sesuai, sehingga reaksi hidrolisis amilum itu berlangsung secara optimal dan menghasilkan gula reduksi yang paling banyak. Sedangkan pada kondisi terlalu asam ataupun terlalu basa, aktivitas enzim itu menurun karena struktur enzim mulai terganggu. Nah, ini dia kesimpulannya bahwa aktivitas enzim itu paling tinggi itu terdapat di pH 7. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan di sini pula kita bertemu di ujung presentasi ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.